Oke, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 33 sampai dengan 38 ya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang modulus dari sebuah bilangan kompleks. Untuk argumen bilangan kompleks nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Kita pisahkan dengan video kita kali ini supaya tidak terlalu panjang. Jadi pada subbab A telah diberikan representasi bilangan kompleks pada bidang kompleks. Lihat kembali gambar 1.3 pada subbab A sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah sumbu real, ya kan? Kemudian ini sumbu imajiner. Bilangan kompleksnya itu ada di sini ya, di kuadran 1, yaitu Z sama dengan X plus IY. Maka ini panjangnya X, ini panjangnya Y, sementara sisi miringnya di sini panjangnya adalah R. Nah, di sini terbentuk sudut theta ya. Pada subbab A dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan aturan trigonometri maka diperoleh X ya itu sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Sementara Y itu sama dengan R ya dikalikan dengan sin theta. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang nempel dengan sudut itu kita gunakan cos, kemudian yang terletak di depannya sudut ya itu kita gunakan sin. Jadi ini tidak ada salahnya untuk dihafalkan. Lalu untuk R itu rumusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini dari teorema Pythagoras ya. Perhatikan bahwa R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dinyatakan sebagai modulus dari Z. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berapa modulus dari Z, nah maka adik-adik menggunakan rumus ini, yaitu modulus itu sendiri adalah R ya, rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, definisi dari modulus dari Z dinyatakan sebagai berikut. Modulus bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY adalah ya, ini mutlak Z, modulus Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Oke, ini harus diingat-ingat. Nah, untuk lebih memahami modulus dari bilangan kompleks, cermati contoh berikut ini. Oke, di sini kita punya contoh 1.15. Tentukan modulus setiap bilangan kompleks berikut ya. Kebetulan juga ini sudah ada alternatif penyelesaiannya. Z1 sama dengan 2 plus I. Bilangan kompleks Z1 sama dengan 2 plus I mempunyai modulus yaitu akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, karena di sini kan X-nya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 1. Ya kan? Maka nanti modulusnya itu sama dengan akar 5. Caranya seperti ini. Kemudian yang B, Z2 sama dengan 2. Ya, ini adalah bilangan real. Kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks menjadi Z2 sama dengan 2 ditambah 0I. Ya. Jadi bilangan Z2 sama dengan 2 dapat dinyatakan dalam bentuk 2 plus 0I sehingga mempunyai modulus yaitu Z2 sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Lalu yang C, bilangan kompleks Z2 sama dengan 3 minus 2I mempunyai modulus Z3 ya, sama dengan akar 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat sama dengan akar 13. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas sekali ya. Lalu yang terakhir Z4 sama dengan 3I. Kalau kita nyatakan dalam bentuk yang lengkap ya, ada bagian real dan bagian imajinernya, maka Z4 itu sama dengan 0 plus 3I. Berarti X-nya sama dengan 0 ya, kemudian Y-nya sama dengan 3. Nah ini, bilangan kompleks Z4 sama dengan 3I dapat dinyatakan dalam bentuk 0 plus 3I. Sehingga modulusnya adalah akar 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Mari mencoba. Tentukan modulus setiap bilangan kompleks berikut ini. Nah, ini kalau kita amati soalnya itu ya sama ya seperti soal di bagian sebelumnya. Jadi, untuk yang pertama kita punya Z sama dengan 2 plus I kuadrat. Nah, kita kembali ke definisi bahwa I itu sama dengan akar min 1, maka I kuadrat itu sama dengan min 1. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya. Nah, ini.
Sehingga kalau kita punya bentuk 2 plus I kuadrat, ini akan sama dengan 2 ditambah min 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa mencari atau kita ubah bilangan real ini ke dalam bentuk bilangan kompleks. Jadinya adalah Z sama dengan 1 plus 0I. Nah, dari sini kita bisa menghitung modulusnya ya. Jadi modulus Z itu sama dengan modulus dari 2 plus I kuadrat itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Oke, sekarang yang B. Kita punya Z sama dengan 1 plus 1 per I. Nah, sekali lagi kalau ketemu soal semacam ini yang kita bongkar itu adalah 1 plus I-nya terlebih dahulu. 1 per I ya, 1 per I-nya terlebih dahulu. 1 per I itu sama dengan 1 per akar min 1. Maka di sini harus kita kalikan dengan akar min 1 per akar min 1 supaya penyebutnya itu tidak ada tanda akarnya ya, berarti harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawan dari akar min 1 itu adalah akar min 1. Oke, ini sudah kita pelajari di bagian sebelumnya ya. 1 dibagi dengan negatif 1 karena akar min 1 kali akar min 1 itu sama dengan negatif 1. Kemudian ini kita kalikan dengan akar min 1. 1 dibagi min 1 itu sama dengan min 1. Akar min 1 kita kembalikan ke definisi yaitu I ya, berarti min 1 kali I ini sama dengan minus I. Nah, maka bentuk Z sama dengan 1 plus 1 per I bisa kita tulis menjadi 1 dikurangi I. Selanjutnya kita bisa menghitung modulusnya ya. Jadi modulus dari Z itu akan sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Kemudian yang C 1 plus 2I. Nah, ini gampang ya. Jadi langsung saja Z sama dengan 1 plus 2I berarti modulus dari Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5 ya, gampang. Di aktivitas eksplorasi berikutnya kita akan menyelidiki sifat-sifat modulus bilangan kompleks. Mari kita selidiki. Oke, bagaimanakah sifat-sifat modulus bilangan kompleks? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah modulus dari penjumlahan bilangan kompleks itu sama dengan jumlah dari modulus setiap bilangan kompleks? Apakah modulus perkalian ya dari perkalian dua bilangan kompleks itu sama dengan hasil kali dari setiap modulus bilangan tersebut? Bagaimana sifat-sifat lainnya dari modulus bilangan kompleks? Nah, untuk menemukan jawabannya, misalkan diberikan dua bilangan kompleks, yaitu di sini ada Z1 dan Z2 ya. Kemudian, nah di sini ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Nomor 1, tentukan modulus dari bilangan kompleks berikut. Yang pertama ya, modulus dari Z1. Nah, Z1-nya adalah 1 min I ya. Berarti ini akan sama dengan akar 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Langsung ya, ini sama dengan akar 2. 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian modulus dari negatif Z1. Negatif Z1 itu artinya negatif 1 dikalikan dengan Z1. Ya, berarti negatif 1 kali 1 dikurangi dengan I. Kemudian ini dikali masuk. Berarti min 1 ditambah I. Ya, berarti modulus dari negatif Z1 itu sama dengan modulus dari min 1 ditambah I. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Ini juga sama dengan akar 2. Selanjutnya modulus Z1 bar. Jadi Z1 bar ya itu adalah konjugat dari Z1 ya, bentuk sekawan dari Z1. Masih ingat cara mencari bentuk sekawan dari sebuah bilangan kompleks? Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi tandanya ini tinggal kita
ganti yang semula minus jadi plus ya di bagian imajinernya. Jadi 1 ditambah dengan I itu adalah konjugat dari Z1. Berarti modulus dari Z1 bar itu sama dengan modulus dari 1 plus I ya. Ini langsung kita masukkan ke rumus, akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini juga sama dengan akar 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Ternyata modulus Z1 itu sama dengan modulus negatif Z1 sama dengan modulus Z1 bar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan hasil modulus dari pengurangan dua bilangan kompleks. Nah, berarti di sini kita akan menghitung modulus dari Z1 min Z2 ya. Kita hitung dulu Z1 dikurangi Z2. Berarti 1 dikurangi I dikurangi 3 plus 2I. 1 dikurangi I min 3 minus 2I. Ya. 1 dikurangi 3 itu min 2, min I dikurangi 2I itu sama dengan minus 3I. Nah, berarti modulus dari Z1 min Z2 Z1 min Z2 itu akan sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ya. Min 2 kuadrat itu 4, min 3 kuadrat itu 9. Nah, 9 tambah 4 sama dengan 13. Tinggal tulis ini. Ya, akar 13. Selanjutnya, kita akan menghitung modulus Z2 min Z1. Berarti dibalik. Ya. Z2 dikurangi Z1. Berarti 3 plus 2I. 3 plus 2I dikurangi dalam kurung 1 minus I. 3 plus 2I min 1 plus I. Yang ada I-nya itu adalah 2I dan I ya. Kemudian yang tidak ada I-nya itu 3 min 1. Nah, 3 min 1 itu 2. Berarti 2I plus I itu sama dengan 3I. Nah, langkah selanjutnya kita hitung modulusnya. Z2 min Z1 itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini juga sama dengan akar 13. Ya, berarti apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah ternyata modulus Z1 min Z2 itu sama saja dengan modulus Z2 min Z1. Ya, jadi dibolak-balik itu sama untuk menghitung modulusnya. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Sekarang tentukan hasil kuadrat dari modulus bilangan kompleks berikut ya. Modulus Z1 dikuadrat. Untuk modulus Z1 tadi sudah kita hitung sama dengan akar 2 ya kan. Berarti ini akar 2 dikuadrat sama dengan 2. Kemudian modulus Z1 kuadrat. Nah, Z1 kuadrat itu berarti Z1 kali Z1. Z1-nya adalah 1 min I, berarti 1 min I kali 1 min I. Ya, kemudian ini dikali masuk 1 min I. Min I plus I, ya kan? Nah, sebentar. Min I kali 1, betul ya? Ini min I. Kemudian min I kali min I, nah ini berarti plus I kuadrat, kan begitu. Kemudian ini 1 dikurangi 2I, I kuadrat itu min 1. Nah, 1 ditambah min 1 itu saling meniadakan. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah minus 2I ya. Ini adalah Z1 kuadrat. Nah, modulusnya ya, modulusnya berarti modulus dari minus 2I. Ya, Dek ya. Berarti ini akan sama dengan akar realnya itu 0, berarti 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, akar min 2 kuadrat itu ya sama dengan 2. Kemudian di sini ada Z1 kali Z1 bar. Ya, Z1 bar itu berarti 1 plus I. Nah, ini tandanya kita ganti jadi plus ya.
Berarti Z1 kali Z1 bar itu sama dengan 1 min I dikalikan dengan 1 plus I. Oke, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali I sama dengan plus I. Min I kali 1 berarti minus I. Min I kali I sama dengan minus I kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya. Kemudian ini 1 dikurangi min 1. Nah, 1 dikurangi min 1 ya sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Ternyata modulus dari Z1 ya dikuadratkan itu sama dengan modulus Z1 kuadrat. Sebentar. Modulus sebentar ya. Jadi modulus Z1 dikuadratkan, nah itu ternyata sama dengan modulus dari Z1 kuadrat ya. Tahu bedanya ya Dek ya. Jadi kalau modulus Z1 dikuadrat, itu kita hitung dulu modulus Z1 itu berapa, lalu dikuadratkan. Tetapi kalau modulus Z1 kuadrat, berarti Z1-nya itu dikuadratkan dulu baru dicari modulusnya. Begitu ya. Ternyata ini sama dengan Z1 dikalikan dengan Z1 sekawannya. Jadi Z1 kali konjugat dari Z1 itu sama dengan modulus Z1 dikuadratkan sama dengan modulus dari Z1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 4. Tentukan hasil perkalian dari modulus bilangan kompleks berikut. Oke, tadi sudah kita hitung modulus Z1 itu akar 2. Untuk modulus Z2, nah ini perlu kita hitung dulu ya. Akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar berapa ini? 9 tambah 4 ya. Nah, 13. Oke, kita tulis di sini. Berarti akar 2 kali akar 13. Nah, kalau kita punya bentuk akar A kali akar B, itu kan rumusnya adalah akar A kali B. Berarti kalau akar 2 kali akar 13 itu sama dengan akar 2 kali 13. Nah, berarti nanti hasil akhirnya adalah akar 26. Selanjutnya Z1 kali Z2. Ya, ini harus kita hitung dulu. Nah, Z1 kali Z2. 1 minus I dikalikan 3 plus 2I. 1 kali 3 itu 3, 1 kali 2I itu berarti 2I. Min I kali 3 itu minus 3I. Min I kali 2I sama dengan minus 2I kuadrat. Oke, ini 3 dikurangi I dikurangi 2 kali negatif 1. Berarti 3 min I ditambah 2 sama dengan 5 min I. Nah, berarti modulus dari Z1 kali Z2 itu akan sama dengan modulus dari 5 min I. Ya, langsung masuk rumus saja supaya cepat. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 1 sama dengan akar 26. Nah, ternyata ini hasilnya juga sama. Jadi, modulus Z1 kali modulus Z2 itu sama dengan modulus Z1 kali Z2 ya. Jadi kalau kita mengalihkan dulu Z1 dengan Z2 itu kan agak panjang ya kan. Nah, jadi kita tidak perlu mengalihkan ya. Yang kita cari adalah modulus dari Z1 kemudian modulus dari Z2 baru dikalikan. Nah, karena sifatnya adalah modulus Z1 kali modulus Z2 itu sama dengan modulus Z1 kali Z2 ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 5. Tentukan hasil pembagian dari modulus bilangan kompleks berikut. Yang pertama, untuk modulus Z1 tadi kan sama dengan akar 2. Kemudian modulus Z2 sama dengan berapa tadi? Akar 13 ya. Nah, ini ditulis dulu aja. Ini akar 13, berarti kita punya akar 2 per akar 13 ya. Akan sama dengan akar 2 per 13. Nah, selanjutnya
kita akan menghitung modulus dari set 1 per set 2. Nah, untuk set 1 per set 2 ini harus kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, set 1 per set 2 itu akan sama dengan set 1 kali set 2 inverse. Ya, set 2 pangkat min 1 itu dibaca set 2 inverse. Nah, berarti di sini kita akan hitung dulu set 2 inverse-nya itu berapa. Masih ingat rumusnya apa? Tentu masih ingat ya. Jadi untuk bagian realnya itu rumusnya adalah X per X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk bagian imajinernya rumusnya adalah minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, X-nya itu adalah 3. Sementara Y-nya 2. Karena yang kita hitung adalah set 2 inverse yang ini. Oke, langsung kita masukkan ke rumus ya. 3 per 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 per 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat I. Nah, berarti ini 3 per 13 ya dikurangi 2 per 13I. Nah, ini adalah set 2 inverse ya. Berarti set satunya tadi adalah 1 min I kita kalikan dengan 3 per 13 minus 2 per 13I. 1 kali 3 per 13 berarti 3 per 13. Lalu 1 kali min 2 per 13I berarti min 2 per 13I. Min I kali 3 per 13 berarti min 3 per 13I. Lalu ini min I kali min 2 per 13I jadinya plus berapa? 2 per 13I kuadrat ya, ini harus teliti. Oke, sama dengan 3 per sebentar. Ini saya geser aja ya. Jadi ini sama dengan ya, ini saya hapus dulu. Sama dengan 3 per 13 ya min 5 per 13I, kemudian di sini I kuadrat itu kan min 1 berarti dikurangi 2 per 13. 3 per 13 dikurangi 2 per 13 itu 1 per 13 ya, berarti hasil akhirnya nanti 1 per 13 dikurangi 5 per 13I ya. Nah, sekarang kita hitung modulusnya. Nah, jadi ini sama dengan modulus 1 per 13 dikurang 5 per 13I. Langsung kita masukkan ke rumus ya. 1 per 13 kuadrat ditambah minus 5 per 13 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan akar 1 per 13 kuadrat ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian plus 25 per 13 kuadrat. Nah, oke, ketemu bentuk penjumlahan pada pecahan. Nah, kebetulan ini penyebutnya sudah sama yaitu 13 kuadrat, berarti langsung saja pembilangnya kita jumlah ya. 1 plus 25 itu 26, berarti 26 per 13 kuadrat. Nah, 26 itu sama dengan 2 kali 13 ya kan, dibagi dengan 13 kali 13. Maka ini 13-nya boleh kita coret atas dan bawah ya, sehingga nanti hasil akhirnya akan sama dengan akar 2 per 13. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya ini ternyata juga sama ya, sehingga apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah set 1 ya, modulus set 1 per modulus set 2 itu sama dengan modulus set 1 per set 2. Nah, jadi artinya kalau kita diminta untuk menghitung berapa modulus set 1 per set 2, kita tidak perlu untuk membagi terlebih dahulu set 1 dengan set 2 baru dicari modulusnya ya. Kebayang di sini sangat panjang ya.
Cukup yang bisa adik-adik lakukan adalah kita hitung dulu modulus Z1-nya berapa, ya. Kemudian modulus Z2-nya berapa, lalu baru dibagi seperti ini. Akar 2 per akar 13 sama dengan akar 2 per 13. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini nanti berkaitan dengan penerapan operasi modulus bilangan kompleks sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6. Tentukan hasil penjumlahan dari modulus bilangan kompleks berikut ya. Tadi modulus Z1 itu sama dengan akar 2, kemudian modulus dari Z2 itu tadi sama dengan akar 13 ya. Berarti di sini akar 2 plus akar 13. Kemudian kita akan menghitung modulus dari Z1 plus Z2. Z1 ditambah Z2 itu sama dengan 1 min I ditambah 3 plus 2I. Jadinya 4 ditambah I. Ya, sehingga nanti modulus Z1 plus Z2 itu akan sama dengan modulus 4 ditambah I. Oke, langsung masuk ke rumus. Berarti 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 17. Nah, ini baru hasilnya berbeda ya. Dari hasil di atas apa yang dapat disimpulkan? Berarti modulus Z1 ditambah modulus Z2 ternyata tidak sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung berapa modulus Z1 plus Z2, maka satu-satunya cara adalah kita hitung dulu Z1 ditambah Z2 baru dicari modulusnya. Ya, tidak bisa dengan menghitung modulus Z1 berapa, kemudian modulus Z2 berapa lalu dijumlah karena hasilnya tidak sama. Oke. Nah, berdasarkan eksplorasi sebelumnya, kita telah mendapatkan sifat-sifat operasi pada modulus dari bilangan kompleks sebagai berikut. Nah, ini jadi istilahnya adalah rangkumannya ya. Sifat yang pertama atau yang A ya, modulus Z1 itu sama dengan modulus dari negatif Z1 sama dengan modulus dari Z1 bar ya. Z1 bar itu adalah bentuk sekawannya. Kemudian sifat yang kedua, modulus Z1 min Z2 itu sama dengan modulus Z2 min Z1. Jadi dibolak-balik itu hasilnya sama ya. Lalu sifat yang ketiga, modulus Z1 kuadrat itu sama dengan modulus Z1 dikuadratkan. Sama dengan juga Z1 kali Z1 bar ya. Kemudian sifat yang keempat, modulus Z1 kali Z2 dapat dihitung dengan cara menghitung modulus Z1 kemudian dikalikan dengan modulus dari Z2. Kemudian ini yang penting. Nah, ini yang penting ya. Ini yang harus kita ingat karena ini akan sangat menghemat waktu ya. Kalau yang ditanyakan adalah modulus Z1 per Z2 itu dapat kita hitung dengan cara menghitung dulu modulus Z1 berapa, kemudian modulus Z2 berapa baru dibagi ya. Ini sangat penting sekali. Walaupun sifat yang lain ini juga penting ya. Tetapi untuk sifat yang kelima ini sangat menghemat waktu kita. Ya, kalau ketemu soal berapa modulus Z1 per Z2, nah langsung saja kita ingat sifat ini. Kemudian yang F ya, sifat yang ke-6, ternyata modulus dari Z1 plus Z2 itu tidak sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2 ya. Nah, lebih jauh diperoleh bahwa modulus Z1 plus Z2 itu lebih kecil ya, maksimal sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Tetapi secara umum berlaku modulus Z1 plus Z2 itu tidak sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami penggunaan sifat modulus pada sifat 1.5, perhatikan contoh 1.16 berikut ini. Misalkan diberikan bilangan kompleks yaitu Z sama dengan 1 min 2I per, ya ini bentuk pembagian, per 3 plus 4I. Tentukan berapa modulus Z. Nah, ini ada alternatif penyelesaian ya. Di sini kita bisa menggunakan sifat 1.5 yang E. Nah, yang ini.
Perhatikan bahwa untuk bilangan kompleks Z sama dengan 1 min 2I per 3 plus 4I dapat dipandang menjadi Z sama dengan Z1 dibagi dengan Z2. Jadi maksudnya, saya pakai warna merah ya supaya kelihatan. 1 min 2I itu adalah Z1 ya. Kemudian 3 plus 4I itu adalah Z2. Nah ini. Untuk Z1 yaitu 1 min 2I, Z2 sama dengan 3 plus 4I. Sehingga diperoleh ya, modulus dari Z itu sama dengan modulus dari 1 min 2I per 3 plus 4I. Kalau kita menggunakan sifat 1.5 yang E ya, bahwa modulus Z1 per Z2 itu bisa dihitung dengan cara kita hitung dulu modulus Z1 berapa dan modulus Z2 berapa terus dibagi. Nah ini. Jadi akar 1 kuadrat plus dalam kurung min 2 kuadrat itu adalah modulus dari 1 min 2I. Ya kan? Kemudian akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat itu adalah modulus dari 3 plus 4I. Ini dihitung ketemunya 5, ini dihitung ketemunya akar 25. Ya, berarti akar 5 per akar 25 itu kan sama dengan akar 1 per 5. Ini kalau mau gerak lambat ya. Jadi sebentar. Akar 5 per 25 itu sama dengan akar 1 per 5. Nah, akar 1 per 5 itu sama dengan 1 per akar 5. Nah, kemudian ini dikalikan dengan akar 5 per akar 5 sama dengan 1 per 5 akar 5 yang ini. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di sini kita menggunakan sekali lagi sifat 1.5 poin yang E ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini ada soal mari mencoba. Misalkan sekarang diberikan bilangan kompleks Z sama dengan 1 min 2I per 3 plus 4I. Tentukan modulus dari Z bar. Nah, Z bar itu adalah bentuk sekawan dari Z ya. Nah, di sini kita ingat ada sifat 1.5 ya, sifat 1.5 yang A. Jadi modulus Z1 itu sama dengan modulus negatif Z1 sama dengan modulus dari Z1 bar ya. Jadi artinya kalau kita diminta untuk menghitung modulus Z1 bar itu sama saja dengan menghitung modulus Z1 saja. Ya, jadi modulus Z1 bar itu sama dengan modulus dari Z1. Nah, dengan menggunakan sifat ini ya, tugas kita adalah menghitung modulus dari Z bar, ya kan? Nah, modulus dari Z bar itu ya sama dengan modulus dari Z. Nah, kan begitu, ya. Nah, padahal Z-nya ini dalam bentuk pembagian. Ini Z1, yang ini adalah Z2. Ya, berarti sama seperti contoh yang barusan kita bahas ya, contoh 1.16. Berarti sekali lagi di sini kita menggunakan sifat 1.5 poin yang E ya. Jadi modulus Z1 per Z2 itu sama dengan modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2. Oke, kita akan coba kerjakan ya. Jadi ini akan sama dengan modulus 1. Ini 1 ya. Nah, modulus 1 min 2I per 3 plus 4I. Maka ini akan sama dengan modulus 1 min 2I dibagi dengan modulus 3 plus 4I. Ya. Oke, kita lanjutkan di atas. Berarti modulus dari Z bar itu akan sama dengan, kita buat pernya dulu ya. Nah, yang atas ini adalah akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kemudian yang bawah ini adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Pernya kita buat dulu supaya enggak bingung. Yang atas ini akan sama dengan akar 1 ditambah 4. Kemudian yang bawah ini berarti akar 9 ditambah 16. Ya, betul ya. Coba ini pernya saya rapikan. Nah, ini
diperpendek aja. Nah, seperti ini. Berarti akar 1 plus 4 itu sama dengan akar 5. Akar 9 plus 16 ini sama dengan akar 25. Nah, ini ternyata sama ya. Nah, oh ya mesti saja sama ya. Karena kan sama-sama kita mencari modulus dari Z ya. Jadi modulus dari 1 min 2i per 3 plus 4i itu ya sama dengan 1/5 akar 5. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dihitung ulang. Oke lah, tapi nggak apa-apa ya. Supaya adik semakin paham. Jadi ini akan sama dengan akar 5 per 25. Atau begini juga boleh ya. Nah, ini saya hapus. Jadi ini akar 5. Nah, kemudian akar 25 itu kan sama dengan 5. Nah, selesai sudah. Ya. Atau ini bisa kita tulis menjadi 1/5 akar 5. Oke, ini jawabannya. Ya. Nah, kita telah mempelajari modulus dari bilangan kompleks beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar 1.3 ya. Theta pada gambar 1.3 itu dinyatakan sebagai argumen dari Z. Nah, definisi dari argumen utama dari Z dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi seperti telah saya sampaikan di awal, di video ini khusus kita akan bahas modulus terlebih dahulu ya. Kemudian di video berikutnya baru kita akan lanjutkan dengan pembahasan argumen pada bilangan kompleks. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.